Oke, day one. Hari ini kita akan menjelaskan tentang fungsi MT4 apa aja. Nah, bentuk MT4 itu seperti gini. Bentuk MT4 mungkin teman-teman awalnya itu seperti gini dulu biasanya. Kurang lebih seperti gini bentuk awal MetaTrader 4. Nah, teman-teman bisa perbaiki lebih rapi dengan cara kalian ada lihat nih titik-titik kecil digeser ke kanan. Kalau kalian mau geser sini juga bisa. Nah, bisa juga mau geser ke bawah juga bisa. Mau geser ke kanan juga, kiri juga bisa. Tapi kalau saya lebih suka di sini. Oke, ini yang pertama. Kalau ini time frame, kurang lebih seperti gini lah bentuk awalnya. Nah, kalau awal kalian buka MetaTrader 4 itu seperti gini, hitam gini, jelek kan, susah, pusing kan. Nah, ini saya cara memperbaikinya supaya lebih gampang kelihatannya gimana. Kalian zoom dulu atau ini zoom out nggak ini buat dekatin doang, nggak masalah. Sampai kelihatan gini, kalian ganti candlestick. Nah, kurang lebih udah seperti gini. Kalian klik kanan pada mouse, properties, commonnya ini kalian common, show grid-nya hilangkan. Show grid itu apa? Grid itu yang ini. Nah, ini ya, nih garis-garis ini, garis-garis pada kotak kecil-kecil ini namanya show grid. Kalian bisa dengan properties show gridnya hilangkan atau Ctrl G. Nah, Ctrl G juga bisa. Ini yang pertama. Oke. Nah, kalau kalian mau ubah warna gimana caranya? Tekan properties, color. Ini kalian bisa ganti. Di sini ada color schemes nih. Di sini bisa ganti dengan yellow of white. Ini yellow of black on black bisa. Green on black juga bisa. Black on white juga bisa. Kalau saya lebih suka black on white. Nah, dia itu market. Kalau kalian geserin ke kanan, bentuknya seperti gini kurang lebih. Kalian tekan yang bagian sini, ini shift end of the chart from right border. Ini. Kalian jangan tekan yang ini. Kalau ini kalian tekan, price akan di area tengah-tengah, bagian tengah. Tapi kalian tekan bagian kanan. Nah, ini lebih enak. Jadi kita bisa lihat future market ke depannya gimana untuk lebih gampangnya. Nah, kurang lebih kayak gini awal. Nah, yang ini ada titik-titik chart shift nih. Kalian udah lihat chart shift. Chart shift ini kalian bisa geserkan. Mau geser sini juga bisa, mau geser sini juga bisa. Tapi kalau saya lebih suka 25% kayak gini. Itu selera ya, selera teman-teman gimana. Nah, ini semua candlesticknya juga bisa diganti warna. Ini ada mungkin bisa diganti ini. Nah, bisa diganti semua. Mungkin bar downnya warna merah kalau teman-teman lebih suka. Bar upnya warna biru. Bull candlenya warna biru, samain. Bear candlenya warna merah. Nah, kurang lebih seperti gini. Nah, teman-teman udah buat gini, kalian bisa di save dengan cara tekan template sini, di save. Tulis saja apa? Contoh 0,0000000. Nah, ntar kalau teman-teman save akan masuk di sini. Kurang lebih di sini. Nah, jadi kalian teman-teman bisa dengan tekan ini template, save template gitu. Nah, kalau kalian mau teman-teman membuka dengan cara tekan, contoh ini saya ada nih. Nah, ini ntar jadinya kayak gini kurang lebih. Kalau yang ini bagian ini indikator. Ini ntar ada caranya masukin indikatornya gimana. Ini juga indikator. Ini juga indikator. Ini juga bagian indikator. Ini juga bagian indikator. Jadi teman-teman tinggal buka ini mau market apa, contoh gold XAUUSD. Bentuknya seperti gini, tinggal teman-teman yang tadi save tinggal buka gini. Tinggal kita lihat ke kanan. Nah, gini bentuknya. Easy kan? Easy. Oke. Penjelasan tentang fungsi dari ini apa aja. Oke. Bagian ini
9 ini 9 ini adalah time frame. Frame itu kan seperti gini. Ini frame seperti gini. Ilustrasi frame itu seperti gini. Ini adalah ilustrasi frame. Awali dengan Monday. Semakin kita turun, ini weekly. Turun lagi time frame, daily. Turun lagi time frame, H4. Turun lagi time frame, H1 sampai dengan M1. Ini adalah time frame. Nah, kita lihat Monday. Satu candlestick ini itu Monday. Satu candlestick ini itu tercipta sampai Monday. Contoh kita ke weekly, satu candlestick ini satu minggu, one week, satu minggu. Kita lihat daily, satu candlestick ini itu daily, satu candlestick ini adalah daily. Kita lihat H4, satu candlestick ini H4. Kalian lihat ini masih ada 79 menit untuk crossing candlestick ini sampai H4 terjadi. Contoh, bagian sini adalah H4. Nah, yang ini H4. Satu candlestick ini adalah 4 jam. Oke, kita lihat ini. Ini. Kalau ini Monday satu candlestick, kita turunin weekly. Nah, weekly ada 1, 2, 3, 4 minggu. Jadi satu candlestick ini. Jadi satu ini 1 minggu gitu. Oke. Nah, fungsi di sini apa aja yang ini? Kalau ini fungsinya itu buat save template, save dan open templates yang sudah di save. Oke, ini kayak tadi contohnya. Nah, kalau ini sama aja kayak gini. Ini kelihatan nih. Ini contoh, kalian buka H4, dia akan ke H4. Ke weekly dia akan ke weekly. Sama aja. Contohnya sama. Oke. Ini fungsinya apa? Ini buat indikator. Contoh teman-teman ingin pakai indikator moving average M1. Nah, atau contoh teman-teman mau pakai average ini, Bollinger Bands. Paling sering orang pakai MACD. Nah, ntar dia muncul indikator. Tapi so far saya nggak pakai indikator. Nah, ini cuma penjelasan doang apa aja. Nah, ini buat ke kanan. Kita pakai ini, lebih sering pakai ini. Kita nggak pernah pakai yang tengah. Tengah kita selalu matiin. Ini kita selalu matiin, kita selalu pakai yang kanan. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya adalah ketika jendela teman-teman buka itu ada 9, dia akan membuka 9 juga. Contoh, saya matikan semuanya. Saya matikan semuanya. Oke, di sini ada 4 kan? Ada 2, di sini ada 2. Teman-teman bisa tekan ini menjadi 2. Tapi kalau sini teman-teman ada 3, kalian teman buka 1 dulu pertama, kalian tekan ini menjadi 3. Paham? Tapi kalau kalian kembalikan lagi nggak bisa, karena ini langsung pecah gitu. Ini contoh. Ini 1 ditekan nggak akan berguna. Tuh, cuma gini doang. Tapi kalau teman-teman ada yang lain, nah ini kalian tekan jadi 2. Kalau berapa banyak kalian akan tekan ini jadi berapa banyak gitu. Bisa kalau ada 10 jendelanya, kalian pas waktu satu ini kalian tekan ini jadi akan 10. Kalau bisa awalnya 10. Oke. Ini apa? Ini zoom sama zoom out, zoom in. Zoom in, zoom out. Udah, kita paling sering pakai zoom. Dua-dua ini paling sering kita pakai. Jadi kita so far ini penting sih ini. Oke. Nah, ini adalah bar chart.
berarti candlestick ini line chart. Yang kita pakai itu hanya ada dua, line chart dengan candlestick. Yang ini buang jauh-jauh, nggak pakai. Kenapa? Karena ini adalah classic candlestick, classic bar klasik ini. Sebelum ada tercipta ini candlestick sama line chart, orang-orang biasanya pakai ini dulu, zaman dulu. Nah, jadi lebih bagus kita pakai candlestick kalau nggak line chart. Pokoknya pakai dua ini doang. Kalau jago line chart lebih bagus lagi. Kalau bisa candlestick ya udah nggak masalah. Oke, ini udah paham. Kalau bagian sini ini adalah seperti triangle, seperti kasih teks. Ini Fibonacci, horizontal line, vertical line. Nah, contohnya nih, kalian lihat nih, vertical line. Warna ini bisa diganti dengan tekan klik kanan mouse. Kalian lihat di sini. Kalau ini kalian nggak bisa geser, harus tekan 2 kali sampai ada warna ini kelihatan. Yang putih kecil ini kalian klik kanan. Vertical line properties. Kalian bisa ganti warnanya. Mungkin warna merah. Nah, ini darat, hapus. Nah, ini juga sama. Horizontal line di sini. Contoh ini. Nah, kita bisa hapus juga. Bisa diganti warna juga. Sampai ini, kelihatan kalau ini nggak bisa digeser. Tapi kalau kalian tekan 2 kali sampai muncul warna hitam kecil ini, kalian baru bisa menggesernya. Bisa ganti warna juga, properties warna merah contoh. Oke, ini udah jalan. Oke, kita lanjut yang lain. Ini juga sama. Ini trend line. Trend line ini kalau basic begini, biasanya orang akan gini dulu. Gini. Trend line, ini trend line. Tapi kalau saya nggak pernah pakai yang ini, saya lebih banyak pakai ini. Nah, oke. Ini yang ketiga. Kalau ini adalah Fibonacci. Kita nggak pakai Fibonacci. Ini kurang lebih saya jelasin doang Fibonacci. Ini buat teks. Contoh, market akan down. Contoh, market akan up. Nah, itu teks. Oke, kalau ini apa? Ini adalah rectangle. Contoh, bentuk rectangle ini ada 2. Ini kalau kalian gini nggak bisa diganti sampai tekan 2 kali sini di pinggirannya. Jangan di tengah, di pinggirannya kalian tekan 2 kali sampai muncul seperti gini. Kalian klik kanan, properties, parameter ini common, drawnya kalian hilangkan ini, draw objeknya. Ntar bentuknya seperti gini. Ada 2 bentuk, bisa gini. Kalau kalian suka gini juga nggak masalah. Selera, prefer. Nah, ini yang paling sering kita pakai. Kalau ini kita jarang pakai. Ini jarang pakai lah. Lebih sering pakai ini. Nah, udah. Ini kurang lebih udah paham ya. Oke. Kalau yang ini fungsinya apa? Yang ini. Ini buat robot. Kurang lebih robot. Ini kita nggak pakai yang ini. Ini kita nggak pakai. Ini buat order. Kita lihat order gimana. Kita tekan new order. Kalian mau entry berapa lot? Contoh 1 lot atau 0,01 contoh ya. 0,01. Nah, di sini ada market execution. Market execution itu apa? Ini 1778 yang lagi bergerak sekarang. Ini yang disebut dengan open market price. Open harga sekarang. Jadi kalau market execution langsung dieksekusi pada saat sekarang. Kalau misalkan kalian buy langsung dieksekusi. Tapi kalau kalian tekan, di sini ada pending order. Pending order artinya apa? Menunggu ordernya. Jadi contoh, kalian buy limit kan? Nah, ini contoh ini sini saya simpan sini kan. Buy limit. Ini arti buy limit. Ini open market price.
Oke. Ini ibarat gini. Open market price. Nah, buy limit itu gimana? Kalian misal contoh sini, pengen ngebuy. Nah, sini buy limit. Kalau atas menjadi sell limit. Nah, tapi kalau atas lagi sell stop. Buy stop. Kalau kalian sini sell stop. Paham konsepnya? Contoh ini. Kalau OPM, open market price, itu harga sekarang. Contoh nih 1780. 1780, betul? 1780. Kita lihat lagi 1781. 1781.0. Tapi ini bergerak kan? Ini yang disebut dengan open market price. Nah, contoh kalau kalian sini tekan, kalian hanya bisa buy limit, kalau nggak sell stop. Contoh lihat, kalian lihat sini buy limit. Nah, kalau price jatuh ke sini, market kalian akan tereksekusi dan lanjut buy sampai ke atas. Nah, jadi gini ibaratnya OPM ini price, kalau turun ke sini baru kebuka buy-nya sini, baru ke open buy-nya, ke open buy-nya. Nah, baru berarti target kalian kalau buy, kalian targetnya ke atas, betul? Nah, itu. Nah, kalau ini OPM, kalau kalian ini sell limit, kelihatan? Nah, kalau nyampe sini, otomatis kalian targetnya turun. Nih, contoh. Kalau nyampe sini, kalian mentargetkan dia untuk turun. Berarti kalau nyampe sini, sell, kebuka open sell-nya. Oke? Nah, selain ini, ada juga yang disebut dengan sell stop dan buy stop. Kita lihat buy stop, sell stop. Kalau sell stop dan buy stop, OPM, waktu price kena sini, kalian mentargetkan dia akan naik lagi. Nah, jadi kebuka open buy di area sini, di area sini ke open buy. Kalian mentargetkan lagi ke atas gitu. OPM, misalnya contoh price-nya kalian tunggu di bawah sini kan, kena di sini sell stop, berarti kalian mentargetkan dia untuk turun lagi. Nah, contoh gini, ini price, kalau kena di harga ini kena, kalian mentargetkan dia bakal ke atas lagi. Langsung kebuka buy. Nah, kalau kalian kena di sini, kalian mentargetkan dia untuk turun lagi. Kalian kena sell langsung. Gitu. Nah, kebetulan saya pakai cara simple. Kalau kalian mau agak ribet di sini, market pending order, price-nya dari mana di sini contoh. Nih. Kalian pakai line chart, properties, parameter, di copy, Ctrl C, new order, market execution, pending order, buy limit atau sell limit, buy limit atau sell stop. Kalau contoh ini buy limit, tinggal copy. Kelihatan nih buy limit. Nah, kalau kalian mau sell stop juga bisa. New order, sell stop. Sell stop langsung kebuka. Ini buy stop dan sell stop di sini. Kurang lebih seperti gitu. Oke. Penjelasan yang tentang ini. Kalau ini apa? Terminal. Terminal ini fungsinya untuk melihat akun deposit teman-teman ada berapa. Jadi di sini. Jadi untuk melihat akun deposit teman-teman ada berapa di sini. Ada jumlah berapa di sini, equities berapa, account historinya berapa, juga bisa dilihat di sini. Nah, kalau ini fungsinya apa? Untuk indikator. Ini untuk indikator. Tapi ini kita nggak pakai. Kalau ini fungsinya apa? Ini buat market. Market bisa buka di sini, bisa buka sini. Kalau ini buka
jendela baru atau terminal baru dengan market yang kalian mau. Ini contoh Gold XAU USD terminal baru kan, kelihatan ini terminal baru. Nah kalau ini fungsinya terminal baru kalian mau langsung ganti, contoh CAD-JP, nggak perlu buka terminal lagi, langsung diganti. XAU contoh XAU XAG USD. Nah, terminalnya sama tapi diganti dengan market yang lain. Contoh JPN 225. Nah, sama aja. Oke. Kurang lebih seperti gitu. Nah, kalau ini fungsinya apa? Yang ini. Ini contoh. Teman-teman ada buat dua jendela nih contoh ya. Gini contoh teman-teman ada buat bentuknya seperti gini. Contoh teman-teman buat seperti gini. Nah, mungkin teman-teman mau pakai satu pair yang sama. Kita lihat cara pakainya gimana. Oke. Yang satu teman-teman pakai daily, contoh daily. Yang satu H4. Oke, udah seperti gini. Nah, cara pakainya gimana? Ini daily H4. Kita save. Pakai ini, save. Mungkin namanya gold setup. Oke, kita waktu hilang ini, kalian tekan sini, ada tulisan gold setup. Kelihatan nih gold setup, tinggal tekan. If I could find a reason why to stay by my side, if I could find a reason why I can't be by myself. Yeah, once again you're gone. I can't keep going on. I can't be without you. By myself. Yeah, I've been waiting. I've been waiting. I've been waiting for a long time. Nah, gini, lihat XAU USD. Waktu teman-teman gantinya. Nah, akan tulisan XAU USD daily mon H4. Kurang lebih seperti gitulah. Paham kan? Oke, kurang lebih day one seperti gini. Cukup hari ini.